Terkait kewilayahan, Karesidenan Kedu permulaan abad 20 tidak hanya mencakup 2 kabupaten, tetapi lebih. Mengacu pada surat keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 13 Juni 1901, area Karesidenan Kedu bukan hanya mencakup wilayah bagian Bagelan. Wilayah Kabupaten Kutoarjo bersama Karanganyar dihapus, lalu digabung dengan Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Catatan kaki nomor 23. Nuraini Setiawati, kekurang makmuran penduduk di pedesaan Karesidenan Kedu, Jawa Tengah pada abad 19 hingga awal abad 20. Laporan penelitian Yogyakarta, Gajah Mada University, Leiden University, 1997, halaman 1920. Wilayah Karesidenan Kedu terbagi menjadi 5 daerah, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen. Regulasi ini mulai berlaku pada 1 Agustus 1901. Tabel 1. Wilayah Karesidenan Kedu sesudah 1 Agustus 1901. Provinsi Midden Java. Residensi Kedu. Regenschaft Magelang. Distrik 1. Salaman, 2. Salam, 3. Muntilan, 4. Tegal Rejo, 5. Grabak, dan 6. Magelang. Regenschaft Temanggung. Distrik 1. Temanggung, 2. Parakan, 3. Candi Roto. Regenschaft Wonosobo. Distrik 1. Garung, 2. Wonosobo, 3. Sapuran, 4. Kaliworo. Regenschaft Purworejo. Distrik 1. Purworejo, 2. Loano, 3. Kutoarjo, 4. Kemiri, 5. Purwodadi. Regenschaft Kebumen. Distrik 1. Kebumen, 2. Kota Winangun, 3. Pembun, 4. Karanganyar, 5. Gombong, 6. Pejagoan. Sumber tabel Nuraini Setiawati, kekurang makmuran penduduk di pedesaan Karesidenan Kedu, Jawa Tengah pada abad 19 hingga awal abad 20. Laporan penelitian Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Leiden University, 1997, halaman 20. Mencermati tabel sebelumnya, kawasan Magelang terpilah menjadi 6 distrik: Salaman, Salam, Muntilan, Tegalrejo, Grabak, dan Magelang. Daerah Temanggung terbagi menjadi 3, yaitu Temanggung, Parakan, dan Candi Roto. Area Wonosobo menjadi 4: Garung, Wonosobo, Sapuran, dan Kaliwiro. Wilayah Purworejo menjadi 5: Purworejo, Loano, Kutoarjo, Kemiri, dan Purwodadi. Sedangkan Kebumen dipilah menjadi 6 distrik, yakni Kebumen, Kutowinangun, Pembun, Karanganyar, Gombong, dan Pejagoan. Kala itu, otonomi kekuasaan pemerintah daerah berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Magelang pun dianggap sebagai ibu kota dari Karesidenan Kedu. Residen menjadi administrasi pembantu yang menjalankan aneka regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal. Pada masa itu, banyak kota yang tidak terkelola secara sistematis dan terkontrol. Pasalnya, seluruh wewenang berada terpusat di tangan Gubernur Jenderal. Sebagai akibatnya, banyak tata kelola kota yang tidak terawasi dengan baik, mulai dari segi fisik kota, administrasi kota, hingga sarana prasarana, termasuk
kota-kota yang berada di Kedu serta Magelang. Periode itu mencuat segudang keluhan dari masyarakat sebagai akibat dari tata kelola yang tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, tahun 1903, atas usulan Edinburgh, diadakan perubahan terhadap pasal 68 Regeringsreglement 1854 atau Undang-Undang Jajahan Hindia Belanda dengan menambah beberapa pasal perihal daerah otonom. Usulan ini menjadi embrio dari undang-undang resmi dalam bentuk Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlands-Indië atau dikenal dengan Desentralisasi Wet 1903. Dalam aturan teknis implementasi regulasi desentralisasi, dibentuklah Desentralisasi Besluit 1905 dan Lokal Raden Ordonansie Desentralisasi Besluit yang berisi ragam kebijakan yang mengatur perihal pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang Dewan atau Raad dalam pengelolaan keuangan yang terpisah dari pemerintahan pusat. Lokal Raden Ordonansie berisi berbagai kebijakan yang mengatur pelaksanaan struktur, status, wewenang, dan pembentukan Dewan atau Raad, yakni Gewestelijke Raad atau Dewan Daerah, Plaatselijke Raad atau Dewan Lokal, dan Gemeenteraad atau Dewan Kota. Catatan kaki nomor 24. Lihat hal ini dalam buku karya Purnawan Basudono, Pengantar Sejarah Kota, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, halaman 105. Keterangan gambar, halaman 10. Terdapat gambar foto berjudul Gerbang X Karesidenan Kedu, yang saat ini telah berubah fungsi menjadi museum di Ponegoro. Gerbang ini merupakan dua bangunan rumah jaga berbentuk segi empat dan bercat putih yang dihubungkan dengan struktur lengkung, di mana terdapat sebuah lampu penerangan jalan di atas lengkungannya. Pada struktur lengkung itu terdapat tulisan Kedu, Surakarta. Hanya kota-kota yang memenuhi syarat secara politik sajalah yang dapat diubah statusnya menjadi gemeente atau kota madya. Saat itu, wewenang kepengurusan gemeente masih belum jelas hingga tahun 1916. Wewenang mengurus gemeente dipegang oleh asisten residen. Mayoritas mereka merupakan ibu kota karesidenan. Beberapa kota yang diubah statusnya antara lain adalah Batavia, Meester Cornelis atau Jatinegara, Bogor diubah tahun 1905, Magelang, Surabaya, Pekalongan, Blitar, Kediri, Bandung 1906, Malang 1914, dan kota-kota lainnya. Sejak tanggal 1 April 1906, Magelang resmi menyandang status gemeente. Catatan kaki nomor 25. Keterangan ini terdapat dalam Magelang Middelpunt van den Twin van Java, Stadsgemeente Magelang 1936. Hingga 1916, area Magelang masih berada di bawah wewenang asisten residen Kedu. Tahun 1916, pengangkatan wali kota atau burgemeester dikerjakan di wilayah gemeente. Pengangkatan wali kota disusul terbentuknya Dewan Pemerintah Daerah atau Gemeenteraad yang dikepalai burgemeester serta beranggotakan perwakilan antar etnis yang tinggal di kota, yakni Eropa, Tionghoa, Asia Timur, dan pribumi. Dibentuk pula dinas pendukung sistem pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Urusan Umum atau Sekretariat, Dinas Urusan Kesehatan Umum, serta Dinas Bagian Perusahaan atau Bedrijven.
Catatan kaki nomor 26. Lihat keterangan ini dalam Purnawan Basudono, Pengantar Sejarah Kota, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012. Keterangan gambar halaman 11. Terdapat foto dari rumah X Karesidenan Kedu yang nampak bagian teras depannya nan luas, dengan belasan pilar-pilar penyangga serta dihiasi beberapa lampu antik. Berbentuk arsitektur Eropa klasik, terdapat 2 patung singa dan 1 patung kerbau yang seolah menyambut pengunjung yang memasuki bangunan tersebut. Dijadikannya Magelang sebagai gemeente dengan Burgemeester sebagai kepala otoritas daerah Magelang, membuat Magelang memiliki wewenang dan tanggung jawab sendiri dalam menjalankan pemerintahannya. Hak, wewenang, dan kewajiban itu antara lain seperti mengumpulkan pajak dari warga, memungut pajak sewa tanah, mematok pajak pendirian pasar, memungut pajak penjualan, dan lain sebagainya. Selain itu, bidang sarana dan prasarana wajib dikembangkan pemerintah gemeente. Contohnya, membangun penerangan dan perbaikan jalan raya, penyediaan dan pemeliharaan taman kota, pembuatan jembatan, lapangan, dan lain sebagainya. Periode 1926, pemerintah kolonial menelurkan regulasi Stadsgemeente Ordonnantie atau Peraturan Dewan Kota yang termaktub dalam Stadsblad atau Lembaran Negara nomor 365. Regulasi ini berisi peningkatan hak pengaturan wilayah sepenuhnya dari wilayah gemeente menjadi Stadsgemeente. Perbedaan status ini terletak pada hak otonomi dalam mengatur wilayah kota. Dengan demikian, Magelang pada tahun 1925 resmi bersalin menjadi Stadsgemeente dan berhak mengatur wilayahnya sendiri, serta berhak menerbitkan kebijakan dan aturan yang digunakan untuk mengatur wilayahnya itu. Peresmian Magelang menjadi sebuah Stadsgemeente ditandai dengan penyerahan sertifikat berdasarkan keputusan nomor 5 Gubernur Hindia Belanda tertanggal 22 Januari 1935. Catatan kaki nomor 27. Wahyu Utami dan Vini Widyaningsih. Hal-hal yang menarik dari Magelang. Terjemahan dari karya H.Y. Schauke. Wotenswaardi Hayden van Magelang, 1935. Penyerahan sertifikat ini sekaligus dibarengi dengan peresmian lambang Kota Magelang sebagai identitas Magelang. Keterangan gambar halaman 12. Terdapat gambar lambang Kota Magelang yang diputuskan pada tahun 1935 tersebut yang terdiri dari unsur-unsur berikut ini. Gambar paku ada di tengah perisai dan paku itu berada di tengah sebuah cincin emas. 2 ekor hewan menyerupai singa berdiri mengapit perisai, di mana di atas perisai itu terdapat benda menyerupai cupu manik. Sebuah kumparan perak berornamen menjadi penyangga kedua singa dan perisai. Di bawah lambang itu terdapat tulisan Wapen van Magelang yang artinya lambang Magelang. Bila lambang itu dicermati, maka nampak bahwa lambang itu mencerminkan beberapa kondisi di daerah Magelang. Paku hitam menyimbolkan Gunung Tidar sebagai titik tengah Pulau Jawa yang berdasarkan tradisi tutur merupakan pakuning tengah Pulau Jawa atau paku tengahnya Pulau Jawa. Penyangga perak melambangkan Magelang sebagai persimpangan jalan ke Semarang, Yogyakarta, dan Purworejo. Cincin emas yang mengelilingi paku menyimbolkan rangkaian gunung yang mengitari Magelang. Mencermati deskripsi lambang Kota Magelang, juga dapat ditegaskan bahwa daerah Magelang ialah kota yang strategis. Ia merupakan persimpangan jalan menuju kota Yogyakarta
Semarang, dan Purworejo. Jarak Magelang ke Yogyakarta sekitar 42 km, sementara dari Magelang ke Semarang sekitar 75 km. Di samping itu, Magelang adalah wilayah yang dilewati jalur utama kendaraan serta dilalui jalur rel kereta yang menghubungkan Yogyakarta dan Semarang. Magelang sisi utara dibatasi oleh Karesidenan Semarang. Bagian selatan dibatasi oleh Yogyakarta, sebelah timur dibatasi oleh Surakarta, dan sisi barat dibatasi oleh Karesidenan Banyumas. Wilayah Geestenshaaf atau Kabupaten Magelang luasnya mencapai kurang lebih 1.151,81 km persegi. Luas distrik Magelang mencapai 91,29 km persegi. Sementara untuk daerah Stad Gemeente atau Kota Madya Magelang sendiri mencapai 18,12 km persegi. Magelang merupakan kota yang beriklim sejuk sebab berada di daerah pegunungan. Pagi hari, Magelang bersuhu rata-rata 20,5 derajat Celcius dan malamnya sekitar 24,7 derajat Celcius. Tingkat kelembaban udara di Magelang relatif sedang. Catatan kaki nomor 28. Magelang, Middelpunt van den Twin van Java, atau yang berarti lebih kurang pusat Magelang di Taman Jawa. Stad Gemeente Magelang 1936. Kota Magelang 1936. Kondisi ini menyebabkan Kota Magelang menjadi nyaman sebagai daerah hunian, termasuk bagi komunitas Eropa yang betah tinggal di sana. Tabel 3. Luas lahan di wilayah Karesidenan Kedu. Nama wilayah: Kabupaten Wonosobo. Luas area dalam kilometer persegi tahun 1920 0, tahun 1930 19,77 km persegi. Luas sawah pada tahun 1920 0, tahun 1930 228,41 km persegi. Luas pemukiman tahun 1920 0, tahun 1930 770,15 km persegi. 2. Nama wilayah: Kabupaten Kebumen. Luas area 1920 0, 1930 553,64 km persegi. Luas wilayah sawah tahun 1920 0, 1930 220,24 km persegi. Luas pemukiman tahun 1920 0, 1930 465,76 km persegi. Nama wilayah ketiga: Kabupaten Kutoarjo. Luas area 1920 0, 1930 566,57 km persegi. Luas sawah 1920 0, 1930 201,98 km persegi. Luas pemukiman 1920 0, 1930 461,53 km persegi. Nama wilayah: Kabupaten Purworejo. Luas area 1920 0, 1930 513,13 km persegi. Luas sawah 1920 0, 1930 118,48 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 dan 1930 470,01 km persegi. Nama wilayah: Kabupaten Magelang. Luas area 1920 0, 1930
1154,81 km persegi. Luas sawah 1920 0 1930 425,66 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 1930 972,03 km persegi. Nama wilayah Kabupaten Temanggung. Luas area 1920 0 1930 862,29 km persegi. Luas sawah 1920 0 1930 220,38 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 1930 697,37 km persegi. Dengan demikian, total wilayah lahan di Karesidenan Kedu pada 1930 adalah luas area 4.660,21 km persegi. Untuk luas sawah pada 1930 adalah 1.415,15 km persegi dan luas pemukiman mencapai 3.836,85 km persegi. Sumber NN Volkstelling 1940 atau Sensus 1930. Batavia, Departemen van Economische Zaken 1934 atau dikeluarkan dari Batavia dari Departemen Urusan Ekonomi tahun 1934, halaman 166 hingga 170. Luas wilayah Magelang memang paling besar dibandingkan kabupaten lainnya. Begitu luasnya pemukiman di Magelang mengindikasikan bahwa daerah itu tempo dulu memang padat dengan pemukiman penduduk. Sementara, luas sawah menunjukkan bahwa daerah Magelang memang cocok untuk aktivitas pertanian karena tanahnya yang subur. Wajar jika kekayaan potensi pertanian di Magelang menjadikan Magelang sebagai lumbung padi bagi kerajaan Mataram. Kondisi kesuburan Magelang memang didukung oleh kondisi tanahnya yang merupakan tanah vulkanik. Pasalnya, Magelang memang dikepung oleh gunung berapi seperti Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Andong, Ungaran, Talamoyo, yang beberapa masih aktif mengeluarkan material vulkanik. Bukan hanya itu, Magelang juga diapit oleh Sungai Progo dan Sungai Elo, serta beberapa anak sungai lainnya. Kenyataan alam ini mendorong kelancaran aspek irigasi pertanian Magelang, sehingga hasil budidaya tanahnya sangatlah baik. Berbagai macam tanaman, mulai dari padi, jagung, kacang, tembakau, sayur mayur, dan lain sebagainya, mampu tumbuh subur di daerah Magelang, yang nantinya nama-nama tumbuhan ini akan menjadi nama-nama kampung. Keterangan gambar halaman 14. Terdapat peta pembagian wilayah Karesidenan Kedu atau gambar ulang peta Karesidenan Kedu 1915. Jika diperhatikan, wilayah Karesidenan Kedu ini merupakan gabungan dari 5 kabupaten yang batas-batas wilayahnya masih berlaku hingga saat ini di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah pertama adalah Kabupaten Kebumen. Wilayah kedua adalah Kabupaten Wonosobo. Wilayah ketiga merupakan Kabupaten Purworejo. Wilayah keempat adalah Kabupaten Magelang. Dan wilayah kelima adalah Kabupaten Temanggung. Tabel 4. Luas wilayah di Kabupaten Magelang. Nama distrik Salaman. Luas area dalam kilometer persegi 1920 0 1930 262,38 km persegi. Luas sawah 1920
km persegi. 1930 80,55 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 km persegi dan 1930 229,74 km persegi. Nama distrik Salam. Luas area 1920 0 1930 119,61 km persegi. Luas sawah pada 1920 0 dan luas sawah pada 1930 64,03 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 1930 100,36 km persegi. Nama distrik Muntilan. Luas area pada 1920 0 dan pada 1930 201,42 km persegi. Luas sawah 1920 0 1930 161,49 km persegi. Nama distrik Tegalrejo. Luas area 1920 0 1930 155,92 km persegi. Luas sawah 1920 0 1930 36,75 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 1930 132,5 km persegi. Nama distrik Graba. Luas area 1920 0 1930 155,74 km persegi. Luas sawah 1920 0 1930 45,52 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 1930 127,83 km persegi. Nama distrik Magelang. Luas area 1920 0 1930 91,29 km persegi. Luas sawah 1920 0 1930 48,88 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 dan 1930 78,41 km persegi. Nama distrik Bandongan. Luas area 1920 0 1930 168,45 km persegi. Luas sawah 1920 0 dan 1930 64,14 km persegi. Luas pemukiman 1920 0 dan 1930 141,7 km persegi. Sumber NN Volkstelling 1940 atau Sensus 1930. Batavia, Departement van Economische Zaken 1934 atau Departemen Urusan Ekonomi 1934. Halaman 166 sampai 170. Jika dilihat dari keseluruhan luas daerah di Kabupaten Magelang, luas distrik Magelang justru merupakan wilayah paling kecil di antara wilayah distrik lainnya. Luas daerah pemukiman distrik Magelang juga terbilang paling kecil dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan untuk wilayah persawahan, daerah Tegalrejo merupakan daerah dengan wilayah persawahan yang paling kecil dibandingkan dengan distrik lainnya. Dilihat dari segi luas wilayah pemukiman, daerah Salaman memiliki tingkat luas pemukiman yang cukup tinggi. Sementara, jika dilihat dari luas daerah persawahan, wilayah Muntilan memiliki tingkat luas wilayah sawah yang lebih luas dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya. Dari aspek demografi, pertengahan 1840-an, jumlah penduduk ibu kota Kabupaten Magelang dihitung sekitar 350.000 jiwa, dan kehidupan mereka
dilindungi oleh aparat keamanan dengan simbol keberadaan benteng di selatan kota itu. Catatan kaki nomor 29. Keterangan ini terdapat dalam sebuah artikel yang berjudul Algemeen Overzicht van der Toestand van Nederlands-Indië gedurende het jaar 1846, yang artinya lebih kurang adalah gambaran umum situasi Hindia Belanda selama tahun 1846. Artikel yang termuat dalam Tijdschrift voor Nederlands-Indië atau Majalah untuk Hindia Belanda tahun 1846, jilid 1, halaman 214. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.